Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Baitul Ridwan, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat, jauhi kemungkaran. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat kedua di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, as'adakumullah. Dalam pelaksanaan ibadah siang maupun qiyam di bulan Ramadan ini, setidaknya ada 3 proses tazkiyah alias proses penyucian semua yang berkenaan dengan diri kita. Yang pertama, ketika kita berpuasa ada yang namanya tazkiyatun nafs, yang berarti penyucian jiwa. Ketika kita berpuasa, hakikatnya Allah Ta'ala ingin agar kita melalui ibadah siang dan qiyam Ramadan menyucikan, membersihkan jiwa kita. Dari apa? Dari aneka perbuatan dosa. Jelas sekali sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan karena Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Dan siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan karena Allah Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin rahimakumullah, maklum bahwa kita semua berpotensi melakukan dan memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Demikian sabda Nabi. Setiap bani Adam, yaitu
kebaikan dari Allah Ta'ala. Rahmah berarti kasih sayang dari Allah Ta'ala. Betapapun kita sebelumnya melakukan dosa, namun ketika kita bertaubat dan berpamit kepada Allah, akan diganti dengan pahala yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, yang kedua dalam praktek puasa ada namanya tazkiyatul amal, yakni penyucian amal atau perbuatan kita. Ketika kita berpuasa, hadirin rahimakumullah, maka kita harus menyucikan, membersihkan perilaku kita, perilaku perbuatan, baik tangan kita, kaki kita, mata kita, atau hati kita. Hendaknya kita sucikan, kita tahan dari aneka perbuatan dosa. Bahkan as-saum atau as-siyam lughatan bimakna al-imsak, maknanya secara bahasa dari kata saum atau siyam adalah menahan diri. Menahan diri ini bukan sekadar menahan diri dari segala yang membatalkan puasa secara zahir dan secara fiqih saja, tapi juga menjaga, menahan, mengendalikan diri dari aneka perbuatan kemaksiatan atau kedurhakaan. Karenanya di puasa ini Allah membuat aturan sebuah sistem baku untuk kita, tapi tujuannya baik untuk kita menahan diri dari aneka perbuatan dosa. Karenanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tingkatan ini adalah masuk tingkatan yang kedua, tingkatan puasa khusus. Kalau tingkatan pertama, tingkatan awam, hanya sekadar menahan dari segala yang membatalkan puasa saja. Tapi yang kedua, tingkatan khusus adalah ketika orang berpuasa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ketika kita berpuasa ada proses tazkiyatul mal, yakni menyucikan harta. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud tazkiyatul mal bukan berarti ada orang korupsi kemudian menyucikannya dengan digunakan untuk sedekah. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud adalah kita punya harta. Ingat bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan tergeser kedua telapak anak Adam atau seorang hamba di hari kiamat nanti sehingga dia akan ditanya tentang 4 perkara. Dari 4 perkara ini justru hartalah yang akan ditanya dengan rinci. Kalau ilmu ditanya, apakah ilmu itu dipakai atau tidak? Kalau umur sampai habis umur tersebut dipakai, digunakan untuk apa? Badan sampai rusak, digunakan untuk apa? Tapi tentang harta akan ditanya 2 hal. Min aina tasabahu, dari mana ia memperoleh atau mengusahakannya. Yang keduanya, wa fima anfaqahu, dan pada perkara apa ia belanjakan. Kita semua dianugerahi rezeki, baik terbatas maupun berlebih. Maka kita ingin ketika nanti di hari kiamat, saat kita dihisab dengan hisab yasira, hisab perhitungan evaluasi yang sangat mudah, maka di Ramadan ini kita gunakan harta tersebut untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bahkan kita gunakan juga untuk memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Hibban, man faqqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Siapa orang yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ada baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Bahkan ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk mampu mengelola harta,
termasuk apa yang masuk ke dalam diri kita. Ketika berpuasa di siang hari, jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini menjadi isyarat dan sekaligus pelajaran kepada kita semua. Manakala baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, ketika kita mencari nafkah, hendaknya kita apik, warok, hati-hati, selektif, pandai memilah-memilih mana yang halal, mana yang tidak halal. Bahkan jangankan yang tidak halal atau haram, yang syubhat saja harus dihindari. Ingat, yang halalnya saja dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang kita peroleh, yang kita kelak, itu akan dihisab, apalagi yang haramnya akan dimakan. Hadirin rahimakumullah, karena itu semoga kita bisa melakukan 3 tazkiyah selama puasa Ramadan ini. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dari aneka dosa. Yang kedua, tazkiyatul amal, penyucian diri dari aneka perbuatan dosa, maksiat dan maupun kedurhakaan. Yang ketiganya, tazkiyatul mal, penyucian harta, terutama nanti kita tunaikan zakat yang wajib, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Semoga kita bisa melakukan ini dan berdampak juga tidak hanya di Ramadan, tapi pasca Ramadan, sehingga kita menjadi insan-insan yang bertakwa, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.